Memangnya aku harus apa? Saat aku memperjuangkan mama mati-matian di depan semua orang, saat aku mengatakan pada seluruh dunia bahwa mama sudah berubah, mama akan perbaiki kesalahannya, mama tidak akan mengulangi kejahatannya, lalu mama mengkhianati kepercayaanku dan menyakiti orang-orang di sekitarku. Kamu pikir aku masih punya muka untuk hadir di tengah-tengah mereka? Tidak, Cassandra, aku tidak akan mampu. Arsen tertawa. Aku tidak akan pernah muncul di depan siapapun lagi. Cassandra sampai berkaca-kaca mendengar ucapan Arsen yang diiringi tawa keras itu. Kata orang, semakin kencang seseorang tertawa, semakin dalam juga luka yang dia sembunyikan. Arsen tidak pernah ingin membuat orang di sekitarnya merasa sedih. Karena itu setiap ada masalah, dia selalu memendamnya sendiri. Suatu saat masalah-masalah kecil yang dia pendam lama-lama menjadi besar, semakin besar hingga dia tidak sanggup menahan sendiri lagi dan akhirnya memilih jalan cepat untuk menyelesaikan masalahnya. Orang-orang tidak akan menyangka sosok yang selalu tertawa ini diam-diam sedang memikirkan bagaimana cara mati tanpa membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Pak Arsen, astaga, kenapa aku malah curhat? Anggap saja ya aku bicarakan tadi angin lalu, jangan serius-serius. Tapi kalau kamu serius, bolehlah kita lanjut ke jenjang lebih lanjut. Cassandra tersenyum. Apaan sih Pak? Gigi banget. Bahkan di saat sedih pun Arsen masih bisa membuat orang lain tersenyum. Ayo, mama pasti sudah menunggu. Cassandra mengangguk dan mengikuti Arsen menuju ke kamar Margareta. By the way, kamu sudah punya pacar? Tanya Arsen di sela jalannya. Belum. Gimana kalau kita pacaran? Terus kita... Kamu tahu, aku belum pernah ciuman. Setidaknya sebelum aku mati, aku ingin merasakan sekali saja. Arsen mengatakan itu sebagai candaan, tapi kenapa Cassandra justru ingin menangis? Cassandra menghentikan langkah dan menatap lekat mata Arsen. Jujur, Cassandra takut Arsen benar-benar mengakhiri hidupnya saat tahu mamanya berkhianat. Berciumanlah dengan perempuan yang Pak Arsen cintai. Jangan mati dulu sebelum Pak Arsen bertemu jodoh Bapak. Kasihan jodoh Pak Arsen. Mungkin sekarang dia sedang menunggu Pak Arsen untuk menjemputnya. Dia mungkin juga belum pernah merasakan ciuman pertama. Jadi Pak Arsen harus tetap hidup agar Pak Arsen bisa merasakan ciuman pertama dengan perempuan itu. Perempuan itu, kamu saja gimana? Cassandra membulatkan mata. Pak Arsen, bercandanya nggak lucu. Saya orangnya gampang baperan loh Pak. Kalau saya beneran cinta sama Pak Arsen, saya pelet Pak Arsen. Arsen tertawa, kali ini benar-benar tertawa. Oh, kamu punya kenalan dukun ternyata. Bukan kenalan lagi Pak, tapi bapak saya yang dukun. Sekarang bapak saya lagi semedi di Gunung Semeru, minta kekuatan sakti mandraguna. Kalau Pak Arsen mau kaya, hubungi bapak saya. Tapi kan Pak Arsen sudah kaya. Arsen tertawa lagi. Bercanda Pak, jangan serius. Ayah saya orangnya baik kok. Cassandra meringis. Kamu orangnya asik juga. Aku pikir kamu pendiam. Tergantung situasi dan kondisi Pak. Masa iya di rumah sakit tempat saya kerja saya ketawa-tawa, yang ada saya dibawa ke rumah sakit jiwa karena dikira saya gila. Ya udah yuk Pak, udah jam segini, Bu Margareta sudah menunggu kita. Arsen mengangguk dan berjalan beriringan bersama Cassandra menuju ke kamar Margareta sambil sesekali bercanda. Arsen senang mengobrol dengan Cassandra, seperti menemukan dirinya versi perempuan pada diri Cassandra. Pukul 12.00, Pantai Silen, sekitar jam perjalanan, sekitar jam 12 siang. Akhirnya mobil Dario tiba di Pantai Silen. Tak lama setelah Dario sekeluarga turun dari mobil
pun Victor tiba. Victor datang bersama Andrew, Lalisa, Vernon, dan Renata. Om, Dario menyapa Andrew dan berjabatan tangan, lalu menyapa Victor dan yang lainnya. Sudah lama mereka tidak bertemu. Savannah, Andrew mendekati Savannah dan memeluknya. Gimana kabar kamu? Baik Om gimana kabarnya? Baik juga. Lalisa dan Renata menghampiri Savannah dan ikut memeluknya. Halo, Azam menyapa Lalisa dan Renata. Halo Azam, Lalisa mengusap rambut Azam, sedangkan Renata melempar senyum pada Azam. Azam, kenalin ini sepupu Mami, namanya Tante Renata, ucap Savannah memperkenalkan Renata. Halo Tante, sepupunya Mami. Tak Savannah tertawa, begitu juga yang lain ikut tertawa mendengar Azam memanggil Renata. Azam, jangan panggil begitu, panggilnya gini aja. Halo Tante Renata, calon istrinya Om Victor, ucap Vernon yang langsung mendapat pelototan Renata dan Victor. Meskipun jarang bertemu, Victor dan Vernon sering berkomunikasi. Setiap ada masalah, mereka pasti saling curhat satu sama lain. Sebagai tempat curhat Victor, Vernon atau abangnya itu menyukai Renata. Belakangan ini mereka juga semakin dekat. Vernon, Victor melotot pada penuh ancaman. Masalahnya Vernon menggodanya di depan Andrew dan Lalisa. Kan Victor malu. Oh, Tante Renata sama Om Victor pacaran? Tanya Azam yang membuat suasana cie-cie semakin ricuh. Wah, sebentar lagi nikah dong. Ye, habis pesta tahun baru, pesta nikahan Om Victor, pesta-pesta lagi. Kecil-kecil udah suka pesta kamu. Dario memeluk Azam dari belakang dan mencium pipinya. Dedi, Azam langsung mengusap pipinya. Malu dicium di depan Nadia. Sambil bercanda ringan, mereka pun berjalan menuju ke villa. Hai, sapa Vernon pada Savannah dan berjalan di sebelahnya. Dario melihat itu, tapi membiarkan saja dan berjalan duluan bersama Azam. Cemburu si ia. Dario mencemburui laki-laki manapun yang mendekati Savannah, tapi tingkatan cemburunya berbeda-beda. Untuk Vernon, Victor, Arsene, Dario tidak terlalu cemburu. Apalagi Vernon, mereka saudara seibu dan mereka juga jarang bertemu karena Vernon kuliah di Surabaya. Dario tidak akan memonopoli Savannah untuk momen malam tahun baru ini. Dario akan membiarkan Savannah melepaskan kangen dengan keluarganya. Vernon, sapa Savannah. Kangen gak sama aku? Savannah tersenyum. Tentu saja aku kangen, sini peluk dulu. Savannah dan Vernon berhenti sesaat untuk berpelukan, sementara yang lainnya tetap berjalan duluan, kecuali Edgar yang setia menunggu di belakang Savannah, tapi dari jarak yang cukup jauh. Kamu semakin bertambah tinggi, kamu juga semakin pendek. Mana ada? Savannah melepas pelukan dan menatap gemas adiknya. Aku memang sedang tidak dalam masa pertumbuhan, tapi bukan berarti aku mengecil. Vernon tertawa. Oh ya? Tapi kamu kelihatan mengecil, pendek. Vernon, sebaiknya kamu berhenti memanggilku pendek atau aku akan melempar kamu ke laut dan kamu jadi santapan ikan. Pendek. Bukannya berhenti, Vernon justru semakin jadi mengatainya pendek. Pulang sana. Aku nggak mau melihatmu lagi. Savannah berjalan duluan, sementara Vernon tertawa sambil mengikutinya. Si pendek tukang ngambek. Lama-lama Savannah jadi kesal juga. Savannah melepas sandalnya dan memukul punggung Vernon. Bukannya merasa kesakitan dan berhenti meledek, Vernon justru tertawa semakin kencang. Dario dan yang lainnya menoleh ke belakang dan ikut tertawa melihat kelakuan kakak dan adik itu. Rasanya kurang afdol kalau saudara tidak bertengkar. Baru juga bertemu sudah membuatku naik darah.
darah. Is gemesnya. Savannah mencubit lengan Vernon. Iya mbak, ampun, aku gak akan mengulangi lagi. Nakal banget sih. Savannah pun berhenti mencubit lengan adik nakalnya itu. Sebenarnya Vernon masih ingin menjahili Savannah. Respon Savannah sangat lucu saat kesal, tapi kasihan juga emosi terus. Mereka pun berjalan santai sambil mengobrol ringan seputar kuliah Vernon dan hari-hari Savannah sebagai ibu rumah tangga. Pukul 14.00, Villa Gamelan, Pantai Silen. Arsène menghentikan mobil setelah memarkirkan mobil di halaman dengan villa. Capek banget nyetir. Arsène mengulurkan tangan pada Cassandra yang duduk di sampingnya. Terus, pekah dong, pijitin kayak atau apain gitu. Mau tidak mau karena Arsène bosnya, Cassandra pun memijit lengannya. Arsène menyandarkan punggung di kursi mobil sembari menatap wajah Cassandra dari samping. Dilihat-lihat dia manis juga. Sadar terlalu hanyut memandangi wajah Cassandra, Arsène mengerjap, lalu menoleh pada Margareta yang duduk di belakang. Aku pijit dulu ya mah, peger soalnya. Margareta mengangguk. Arsène kembali mengalihkan pandangan pada Cassandra. Pijatan kamu enak, selain jadi perawat, kamu kerja sampingan jadi tukang pijat juga. Cassandra ingin membalas dengan candaan juga, tapi merasa tidak enak karena ada Margareta di sini. Rasanya canggung. Arsène menyadari kecanggungan itu dari raut wajah serius Cassandra. Mah, Arsène menoleh ke belakang lagi. Iya, kenapa Arsène? Seandainya aku ingin menikah dengan Cassandra, Mama merestui kami. Margareta tersentak kaget dengan pertanyaan Arsène. Pak Arsène? Cassandra juga terkejut sampai menepuk cukup keras lengan Arsène. Margareta tersenyum. Kalian baru saja mengenal, masa sudah jatuh cinta? Jangan terburu-buru memutuskan sesuatu. Arsène, pikirkan baik-baik, jangan sampai menyesal. Cassandra langsung terdiam mendengar ucapan Margareta yang secara tidak langsung menolak seandainya mereka bersama. Ayo Arsène, Mama sudah tidak sabar ingin bertemu dengan yang lain. Cassandra pun turun dari mobil dan membantu Margareta keluar dari mobil. Begitu juga Arsène yang ikut turun dari mobil. Cassandra dan Margareta berjalan duluan, sementara Arsène mengikuti dari belakang. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba seseorang memanggil. Pak, sapa Arsène. Begitu menyadari yang datang ternyata papanya. Gimana Pak? Papa dapat apa dari menyendiri di laut? Goda Arsène saat mengingat kemarin Abian bilang ingin pergi ke villa Dario duluan. Katanya ingin menikmati laut. Papa mendapat kerang ajaib dan Papa meminta supaya ketengilan kamu berkurang sedikit saja. Arsène tertawa. Harusnya Papa minta supaya Papa bisa balikan sama cinta pertama Papa dong. Abian seketika itu terdiam saat sedang menikmati udara pantai tadi pagi. Saat menoleh ke jalan setapak, Abian melihat Ayuma. Harapannya melambung tinggi saat itu, saat Ayuma berjalan ke arahnya dan meninggalkan Matthew. Tapi tiba-tiba Ayuma berbalik badan dan mengejar Matthew. Ternyata perasaan Ayuma padanya sudah benar-benar memudar. Ayuma lebih memilih Matthew daripada dirinya. Kenapa? Papa kalah saing sama Om Matthew. Ya, kacian deh. Kurang ajar. Papanya lagi sedih diledekin terus. Canda, Pa. I love you, Papa. Tidak, I love you too. Arsène tertawa. Dan mereka pun berjalan agak berjarak dengan Margareta dan Cassandra yang ada di depannya. Margareta menggunakan kesempatan ini untuk meminjam ponsel Cassandra dan mengirim pesan pada orang-orang suruhannya. Semua berjalan lancar. Bu Margareta tidak perlu khawatir. Tahun baru ini akan menjadi tahun terspektakuler seperti yang Bu Margareta inginkan. Margareta menyeringai, lalu mengetik balasan lagi. Bagus, saya akan memberimu bonus 1M jika semua berjalan lancar. Baik Bu, Margareta memberikan ponsel itu pada Cassandra, lalu berjalan lagi. Sementara di belakang Abian dan
Arsen masih mengobrol hanya dengan dunia mereka sendiri. Kamu jangan ambil hati ucapan Arsen. Dia memang seperti itu, dia playboy, dan selama ini mantan-mantan pacarnya sangat berkelas. Arsen tidak mungkin menyukaimu. Iya Bu Margareta tidak perlu khawatir. Tugas saya di sini hanya untuk bekerja. Margareta menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Rasanya Margareta ingin mengatakan pada Arsen bahwa Cassandra tidak sebaik yang dia pikirkan, tapi itu sama saja dengan Margareta membongkar rahasianya sendiri. Semua anggota keluarga sudah menempati kamar masing-masing. Villa 3 lantai ini memiliki banyak kamar yang cukup untuk semua orang. Karena perjalanan cukup jauh dan melelahkan, mereka pun beristirahat di kamar masing-masing agar nanti malam saat berkumpul menyambut tahun baru bisa lebih fresh. Begitu juga Savannah yang tidur siang bersama Azam, Nadia yang sangat aktif melihat-lihat sekitar villa bersama Malika, sedangkan Dario ada di luar berbicara dengan Liam, Sirius, Gemma, dan Altair. Mereka single dan anak perantauan. Daripada merayakan tahun baru sendiri, Dario mengundang mereka. Sebenarnya Dario juga ingin mengundang Max, Brian, dan Randy, tapi mereka punya acara sendiri. Savannah tidak berdua saja dengan Azam. Di depan kamar ada Edgar yang menjaga kamarnya. Edgar, Matthew menyapa Edgar, bodyguard kesayangannya. Saat Matthew terpuruk karena istri dan anaknya meninggal, Edgar kecillah yang selalu menemani dan membuatnya tertawa. Matthew sudah menganggap Edgar sebagai anak kandungnya sendiri. Matthew juga sangat mempercayai Edgar, karena itu Matthew memilih Edgar jadi pengawal Savannah. Paman, sapa Edgar. Sudah lama tidak bertemu. Matthew menepuk pundak Edgar. Kamu menjalankan tugas dengan baik kan? Iya, Paman. Saya selalu menjaga Nona Savannah. Malam ini kamu harus siap siaga menjaga Savannah. Saat kamu menerima job sebagai bodyguard, ingat prinsip ini kan? Keselamatan klien selalu menjadi prioritas, tapi keselamatan diri sendiri yang paling utama. Edgar mengangguk. Saya selalu mengingatnya. Jika ada bahaya yang menyerang, kamu harus siap mengorbankan nyawa kamu untuk Savannah. Tapi saya harap kamu tetap waspada. Iya, Paman. Setelah mengatakan itu, Matthew pergi, sedangkan Edgar masih setia berdiri di depan pintu menjaga Savannah.